4 hari, 24 serangan rudal presisi, 5 jet tempur ditembak jatuh, ratusan pesawat nirawak di udara. Ini adalah hasil dari pertukaran basa-basi singkat namun intens antara Delhi dan Islamabad yang konsekuensinya sangat signifikan. Ketika Angkatan Udara India melintasi wilayah udara Pakistan pada tanggal 7 Mei, bagaimanapun kita melihatnya, pertukaran kinetik antara kekuatan nuklir telah dimulai. Momok perang yang telah menghantui anak benua India selama beberapa dekade sekali lagi menjadi kemungkinan nyata. Konfrontasi antara India dan Pakistan terus berlanjut selama beberapa dekade sejak runtuhnya kerajaan Inggris dan pemisahan subbenua terjadi. Penyebab persaingan ini secara konsisten adalah sengketa teritorial yang belum terselesaikan, aktivitas terorisme terselubung yang disponsori negara, ketegangan agama, pemerasan nuklir, dan klaim nasionalis yang tidak dapat didamaikan. Zbigniew Brzezinski mengklasifikasikan wilayah ini sebagai bagian dari kuali ketidakstabilan yang disebutnya Balkan Eurasia karena ketidakpastian strategisnya. Namun, eskalasi terbaru bukan sekedar babak baru dari persaingan tradisional. Untuk mempertahankan perspektif yang tepat, dua negara bersenjata nuklir terlibat dalam konfrontasi bersenjata langsung menggunakan pesawat nirawak, serangan udara, serta rudal jelajah dan balistik. Jadi, apa anatomi perang terbatas selama 4 hari antara India dan Pakistan? Apa implikasi strategis bagi kedua aktor dan lingkungan internasional? Itulah yang akan kita coba ketahui dari episode kali ini. Selamat menyimak 20's Report. Sebagai balasan atas serangan teroris mematikan terhadap turis India di Kashmir yang dilakukan oleh militan Islam yang mungkin didukung oleh Badan Intelijen Pakistan, India meluncurkan operasi Sindur. Secara taktis, serangan balik ini dikalibrasi untuk menargetkan markas besar dan infrastruktur jihadis, kamp pelatihan militan, lokasi militer, dan pangkalan udara di tanah Pakistan. Alih-alih perang Clausewitzian skala penuh, ruang lingkup operasi militer khusus India dibatasi dan diukur. Faktanya, tujuan strategis utama dari serangan ini adalah untuk memulihkan kredibilitas pencegahan militer India, mengenakan biaya hukuman pada pemerintah Pakistan karena mendukung aktor non-negara yang melakukan kekerasan, mendefinisikan ulang ketentuan keterlibatan bilateral jika terjadi permusuhan, dan untuk menunjukkan dominasi eskalasi strategis Delhi. Namun, terlepas dari persenjataan nuklir Pakistan, mungkin tujuan utama dari statecraft militer India adalah untuk menyoroti bahwa dukungan rahasia Islamabad terhadap proksi militan Islam sebagai vendor agresi terhadap India tidak akan luput dari hukuman mulai sekarang. Dengan kata lain, India bermaksud untuk menyeimbangkan kembali korelasi kekuatan yang ada secara permanen tanpa mengorbankan ancaman nuklir atau konflik darat berintensitas tinggi yang dapat berubah menjadi perang gesekan yang melelahkan. Dari perspektif jangka panjang, tindakan ini konsisten dengan lintasan India yang merangkul risiko yang diperhitungkan untuk memproyeksikan citra India sebagai negara adikuasa yang bercita-cita tinggi yang bersedia melakukan apapun yang diperlukan dalam pengejaran tersebut. Contoh terbaru dari kebijakan tersebut adalah pembunuhan yang ditargetkan terhadap seorang pemimpin separatis Sikh yang terkenal di tanah Kanada beberapa tahun yang lalu. Juga perlu diingat bahwa statecraft India memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan tekad, kepemimpinan, dan kekuatan setelah kemunduran dan tantangan navigasi yang berasal dari penggulingan tiba-tiba pemerintah Bangladesh yang dekat dengan India sebagai akibat dari kerusuhan rakyat tahun lalu.
Sesuai dengan aturan lanskap operasional di mana batas antara peperangan konvensional dan non-konvensional kabur, Delhi memobilisasi sumber daya untuk melancarkan perang psikologis melalui media sosial dan menangguhkan pasokan air tawar ke Pakistan, meskipun ada ketentuan hukum perjanjian perairan Indus. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa India bersedia memberi platform kepada gerakan separatis Baloch untuk memicu agitasi suku di belakang garis musuh dan melemahkan kekompakan internal Pakistan. Meskipun para pembuat kebijakan India yang bertanggung jawab atas upaya perang tidak mencapai keberhasilan yang spektakuler, mereka mengemukakan poin tentang keseriusan garis merah keamanan nasional Delhi dan potensi serbaguna aset pertahanan India. Kalau dipikir-pikir, kampanye India yang berumur pendek tampaknya telah meminjam konsep strategis dari buku pedoman Israel tentang kebutuhan berkala untuk menurunkan kesiapan musuh. Modi mengambil pelajaran dari buku pedoman Bibi Netanyahu. Faktor tambahan yang harus diperhitungkan juga adalah politik dalam negeri India, khususnya dengan mempertimbangkan keinginan Partai Bharatiya Janata yang dominan untuk membalikkan dukungan elektoral yang menurun. Perdana Menteri Narendra Modi, seorang pejuang politik Hindutva sebagai ideologi yang mengkodifikasikan kebangkitan tradisi kekaisaran India, bermaksud untuk mencetak poin politik dengan sesama nasionalis garis keras India dengan menggalang dukungan di sekitar bendera. Dalam hal ini, pemerintah Modi menggambarkan Pakistan sebagai musuh eksistensial Smithian dan menunjukkan ketegasan India sebagai negara peradaban sanatan yang percaya diri, yang berarti dharma abadi yang merebut kembali tempat yang seharusnya dalam sejarah sebagai bagian dari warisannya. Fakta ini ditegaskan oleh nama Operasi Sindur yang berasal dari bedak kosmetik kemerahan yang dikenakan oleh wanita India yang sudah menikah sebagai penanda identitas yang membangkitkan keterikatan yang setia pada cara hidup tradisional India. Kebijakan konvensional akan menyatakan bahwa keunggulan ekonomi, demografi, militer, dan teritorial India akan menghasilkan kemenangan telak yang menentukan. Akan tetapi, meskipun Pakistan tidak sepenuhnya mengalahkan pasukan India, Pakistan juga tidak menyerah. Berdasarkan logika realisme Kardinal Richelieu, Islamabad tidak perlu mengalahkan India dalam pengertian konvensional, tetapi hanya melawan mereka. Meskipun ada kesenjangan yang terjadi, Pakistan mengingatkan tetangganya di selatan bahwa keberadaannya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan merupakan perisai efektif yang mencegah kebangkitan India sebagai hegemon regional. Dilengkapi dengan sistem peringatan dini buatan Cina, rudal, perangkat keras peperangan elektronik, dan pesawat tempur Chengdu J-10, Angkatan Bersenjata Pakistan berhasil menunjukkan bahwa kekuatan udara Delhi tidak cukup kuat untuk mengklaim supremasi atas langit Kashmir. Di medan pertempuran ini, contoh paling nyata dari kompetensi militer Pakistan adalah penghancuran pesawat tempur India, termasuk Rafale Prancis yang diimpor dan pesawat MiG dan Sukhoi Rusia. Kekuatan dan ketepatan serangan balik Pakistan mendorong Delhi untuk menerima gencatan senjata yang dinegosiasikan berkat intervensi tak terduga dari pemerintahan Trump sebelum jenjang eskalasi konflik dapat berlanjut lebih jauh. Tekad politik dan kemampuan material Pakistan mungkin juga telah meyakinkan Angkatan Laut India untuk membatalkan serangan yang melumpuhkan terhadap pelabuhan Karachi, landasan utama ekonomi Pakistan. Secara keseluruhan, mobilisasi kekuatan militer Islamabad di masa perang menunjukkan bahwa negara itu mampu bersikap acuh tak acuh terhadap India. Selain dari kinerja medan perang yang mumpuni, prestasi Pakistan lainnya adalah tarikan gravitasi yang kuat yang menarik dukungan asing yang substansial. Selain dari penegasan kembali patronase strategis Tiongkok yang diwujudkan dalam pendalaman hubungan militer dan geoekonomi,
Citra naratif Pakistan sebagai juara yang berjuang atas nama dunia Muslim yang lebih luas memperoleh dukungan diplomatik dari negara-negara Islam seperti Turki dan Azerbaijan. Menurut sumber terbuka, Ankara bahkan menyediakan perlengkapan militer. Rupanya, pesawat nirawak Songar buatan Turki digunakan oleh Pakistan dalam serangan gerombolan lintas batas terhadap pangkalan udara India, pusat saraf logistik, dan gudang senjata. Sebaliknya, India tidak secara terbuka didukung oleh anggota Quad lainnya, negara-negara BRICS, negara-negara tetangga Asia, atau bahkan negara-negara besar yang memiliki hubungan dekat dengan Delhi seperti Amerika Serikat dan Rusia. Dengan hasil ini, eselon militer yang lebih tinggi dari negara dalam negeri Pakistan memanfaatkan krisis untuk mengonsolidasikan dan melegitimasi kepemimpinan politik internal mereka. Dengan demikian, popularitas yang diperoleh berkat keterampilan kepemimpinan militer Pakistan berhasil mengimbangi dampak politik yang berasal dari penggulingan mantan Perdana Menteri Imran Khan yang kontroversial dan mencolok. Meskipun kedua belah pihak telah mengklaim kemenangan yang ambigu bagi diri mereka sendiri, penilaian situasional yang bijaksana dan bernuansa mengungkapkan bahwa penghentian sementara permusuhan ini masih jauh dari hasil yang konklusif. Dalam tatanan dunia yang semakin polisentris, baik garis keras India maupun Pakistan memiliki insentif untuk mengaktifkan kembali permusuhan guna menyelesaikan pertikaian yang berkepanjangan ini. Sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke arah tersebut. Misalnya, pasukan oposisi India yang dipimpin Kongres menuduh bahwa terlepas dari retorika nasionalis Perdana Menteri Modi yang sengit, pemerintahannya bisa dibilang tidak memiliki keberanian dan tekad untuk berperang hingga pasukan Pakistan menyerah. Tidak seperti pemerintahan Indira Gandhi setengah abad yang lalu. Sebaliknya, Komando Tinggi Pakistan tidak memiliki insentif strategis, politik, atau militer jangka panjang untuk menghentikan pendanaan, perlengkapan, dan pelatihan kelompok jihad untuk melakukan pekerjaan kotor seperti penyeimbang asimetris terhadap keunggulan Delhi dalam hal senjata konvensional. Bagian utara Hindustan merupakan salah satu titik api utama dalam permainan besar yang melibatkan Kekaisaran Inggris dan SAR. Saat ini, wilayah tersebut masih layak diperjuangkan karena posisinya yang sangat penting di persimpangan berbagai kepentingan kekaisaran, hambatan geografis yang sangat besar, titik rawan yang strategis, jaringan perdagangan, dan sumber daya alam yang sangat berharga. Oleh karena itu, efek berantai dan limpahan dari pertikaian terakhir antara Indo-Pakistan kemungkinan akan menyebabkan konsekuensi yang tidak stabil di luar medan perang yang sebenarnya dalam berbagai cara. Bagaimana caranya? Pertama, meningkatnya persaingan geopolitik langsung dan tidak langsung antara India dan China atas akses ke bahan baku strategis Asia Tengah sudah dapat diduga. Bagi China, Pakistan dapat bertindak sebagai agen penyangkalan yang mengawasi pergerakan geoekonomi India. Dalam situasi ini, negara-negara seperti Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan akan berusaha keras untuk melakukan tindakan penyeimbangan yang rumit yang mampu mengakomodasi kepentingan China, India, Rusia, dan Barat yang bersaing. Kedua, kemungkinan kembalinya konflik yang sudah lama terjadi, gerakan separatis dan persaingan sektarian dapat memengaruhi penyelesaian proyek-proyek interkoneksi yang dipimpin Tiongkok, terutama yang terkait dengan energi, perdagangan, logistik, dan infrastruktur digital. Misalnya, yang terkait dengan inisiatif Belt and Road. Ketiga, merebaknya jihadisme militan, baik spontan maupun terarah, dan keterlibatannya dalam konfrontasi antar negara dapat melanda Iran, Afghanistan, Xinjiang, dan sebagian besar Asia Tengah pasca Soviet. Keempat, konflik tersebut membuktikan terbatasnya kegunaan instrumental blok-blok seperti BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) untuk mengelola ketegangan yang mendasarinya,
menjinakkan kekuatan kekacauan, dan menjamin keamanan regional karena hanya ada sedikit persamaan selain dari kepentingan bersama dalam de-dolarisasi dan konfigurasi keseimbangan kekuatan multipolar. India adalah anggota BRICS dan Pakistan bercita-cita menjadi anggota ini, tetapi hal ini tidak mencegah keduanya untuk saling bermusuhan. Kelima, perkembangan tersebut bersama-sama akan mempercepat militerisasi, persaingan keamanan, konfigurasi ulang aliansi geopolitik, perang proksi, dan perlombaan senjata bertahap di Asia Selatan. Gelombang kejut tambahan yang dilepaskan oleh Perang 4 Hari Indo-Pakistan baru-baru ini adalah meningkatnya ketegangan antara diaspora kedua negara di negara-negara barat multikultural seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Suatu kejahatan yang dapat memicu kekerasan jalanan. Dengan demikian, gema konflik dapat diekspor ke pelosok-pelosok bumi yang jauh. Dan bagaimana negara-negara adidaya memandang semua ini? Untuk menghindari risiko yang muncul akibat peregangan berlebihan dan kesombongan, Amerika Serikat menjadi kurang cenderung untuk campur tangan dalam krisis Eurasia, di mana kepentingan vital Amerika Serikat tidak dipertaruhkan. Tidak mengherankan, pemerintahan Trump kedua terang-terangan menyatakan keengganannya untuk terlibat. Kali ini, Washington menjadi penengah sebagai fasilitator solusi diplomatik jangka pendek. Kemungkinan karena komunitas intelijen Amerika Serikat mencatat potensi bahaya dari eskalasi yang tidak terkendali. Namun, diplomat Amerika mungkin tidak bersedia bertindak sebagai perantara ketika siklus konfrontasi berikutnya antara India dan Pakistan pecah dalam beberapa dekade mendatang. Dan rekan-rekan mereka dari Tiongkok dan Rusia tidak dapat dengan mudah masuk dan memainkan peran yang setara karena kebijakan luar negeri Beijing dan Moskow tidak cukup imparsial. Jadi, perantara yang tidak hadir yang dapat dipercaya oleh kedua pihak yang bertikai berarti bahwa di lain waktu intensitas konflik mungkin akan semakin meningkat. Memang, konsolidasi tatanan dunia multipolar berarti bahwa ketegangan antara Delhi dan Islamabad akan semakin sulit untuk dikelola. Jadi, siapa pemenang dari keseluruhan situasi ini? Tampaknya China. Seperti yang ditunjukkan oleh insiden di mana pasukan India dan Tiongkok saling serang dengan tongkat dan batu di Ladakh pada tahun 2020. Persaingan antara Tiongkok dan India masih ada. Keanggotaan bersama mereka dalam kerangka kerja multilateral seperti SCO dan BRICS dan hubungan segitiga mereka dengan Federasi Rusia telah meredakan ketegangan sampai tingkat tertentu. Meskipun demikian, kepentingan India dan Tiongkok tidak sejalan karena rencana yang saling bersaing seputar Tibet, ketersediaan sumber daya strategis di dekat perbatasan Tiongkok-India, pengaruh di Asia Tenggara, perairan hangat Samudra Hindia, dan status Pakistan. Dari sudut pandang statecraft Tiongkok, Pakistan telah membuktikan kegunaannya sebagai instrumen pengalih perhatian strategis yang mencegah perkembangan lingkup pengaruh India di luar perimeter geopolitik langsung subbenua dan juga merupakan bahan utama strategi untuk mengepung India. Selain itu, bentrokan antara India dan Pakistan menyediakan laboratorium yang realistis untuk menguji efektivitas dan keandalan hasil teknologi pertahanan Tiongkok terhadap senjata Perancis dan Rusia. Dengan kartu nama ini, kerajaan tengah meningkatkan posisi dan reputasinya sebagai pengekspor senjata. Namun, melalui hasil dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap Islamabad, Beijing secara tidak langsung telah melepaskan tembakan peringatan yang gelombang kejutnya dirasakan di luar epicentrum bentrokan eksperimental ini oleh mereka yang bermaksud menantang kepentingan nasional Tiongkok. Tanpa pertempuran, Zhong Nanhai, Istana Beijing, berharap bahwa kaum independen Taiwan, pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Asia, kaum nasionalis Jepang yang agresif, kaum garis keras India, dan bahkan komunitas strategis Rusia, semuanya memperhatikan dengan saksama apa yang dikatakan naga besar.
Selain itu, konflik tersebut menimbulkan tantangan canggung bagi kebijakan luar negeri Rusia yang memerlukan kehati-hatian. Sejak era Soviet, Rusia telah menganggap India sebagai mitra strategis yang sangat istimewa. Saat ini, Rusia tetap menjadi eksportir senjata utama ke India serta sumber daya energi. Berdasarkan kedekatan diplomatik yang langgeng, Moskow juga mendukung posisi India di Kashmir. Dari perspektif India, Rusia juga merupakan jalur belakang dua arah yang terpercaya untuk mengadakan pembicaraan tidak resmi yang bijaksana dengan China, sebuah kolaborasi yang membantu untuk detente dan pelestarian stabilitas strategis di Eurasia. Namun, ada batasannya. Sama seperti Delhi yang tidak secara terbuka mendukung Rusia dalam perang Ukraina, Moskow tidak tertarik untuk mengambil alih persaingan geopolitik India. Di sisi lain, meskipun ada tawaran penjajakan yang tidak mencapai terobosan yang mengubah permainan, Rusia dan Pakistan adalah musuh alami. Co-sponsor Pakistan terhadap mujahidin Afghanistan sebagai usaha patungan dengan CIA diingat oleh Kremlin dengan kebencian hingga hari ini. KGB Soviet bahkan dicurigai mendalangi kecelakaan udara misterius yang menewaskan Presiden Pakistan Zia-ul Haq. Di era pasca Perang Dingin, gelombang milisi Wahhabi yang didukung Pakistan kemudian menjadi sumber kekhawatiran bagi kepentingan geopolitik Rusia di Asia Tengah dan bahkan bagi stabilitas sosial politik di Republik Rusia, tempat agama Islam memiliki kehadiran demografis yang kuat. Berbeda dengan terobosan Moskow di negara-negara lain dari apa yang disebut global selatan, Kremlin tidak terlalu berhasil dalam menjalin persahabatan di tempat-tempat tinggi di Pakistan. Meskipun demikian, Moskow tidak ingin memusuhi Islamabad hanya untuk menyenangkan India karena posisi Pakistan di orbit strategis Tiongkok. Selain itu, dalam konteks di mana Rusia mencoba untuk mendiversifikasi pertukaran ekonomi internasionalnya di Asia, Pakistan tetap menjadi pembeli potensial hidrokarbon Rusia. Terakhir, peran Pakistan sebagai pemicu permusuhan antara India dan China selama keadaan tidak menjadi terlalu bermasalah menguntungkan bagi statecraft Rusia karena hal itu menciptakan insentif sehingga baik Beijing maupun Delhi mengandalkan Moskow sebagai jangkar stabilitas dalam keseimbangan kekuatan Asia. Rusia tentu saja berperilaku sebagai kekuatan besar revisionis di wilayah pasca Soviet dan Eropa Timur, tetapi Rusia memiliki kepentingan pribadi dalam pelestarian status quo di sebagian besar wilayah Asia Pasifik tanpa harus memihak. Perang 4 hari antara India dan Pakistan hanyalah gambaran awal dari apa yang mungkin terjadi. India dan Pakistan telah menunjukkan bahwa realitas baru peperangan, tepat, cepat, terukur, juga menyebar di luar wilayah Ukraina. Sementara itu, di dunia multipolar di mana mediator tradisional kehilangan pengaruh dan kekuatan nuklir semakin berani menggunakan kekuatan, setiap konflik lokal dapat berubah menjadi pertukaran kinetik yang lebih besar. Anak benua India adalah tong mesiu lain yang jika dunia bergeser ke arah kekacauan, dapat meledak secara tak terduga.